Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Kenapa ya supporter timnas akhir-akhir ini kok jadi begini? Mulai ada kubu-kubuan di antara supporter timnas Indonesia. Itu bermula saat drastisnya peningkatan pendukung timnas dari kaum ciwi-ciwi. Mereka dianggap fans FOMO yang mendukung beberapa pemain secara berlebihan dan seperti menerapkan budaya ngefans K-pop ke dalam dunia sepak bola. Nah, dari sisi supporter timnas, yang cowok-cowok tampaknya mulai risih nih. Karena tak sedikit disaksikan bagaimana para supporter yang mereka bilang cegil ini mulai masuk terlalu dalam ke ranah privat para pemain. Bahkan kabarnya banyak dari supporter yang menghampiri ke hotel tempat para pemain menginap, yang menurut beberapa pihak ini sungguh sangat mengganggu. Iya betul, ini mengganggu sekali itu. Tanzania malam tadi ada hal yang berbeda dari biasanya, yaitu sangat minim kita dengarkan ada chant atau nyanyian dukungan untuk timnas. Yang terdengar jelas adalah teriakan untuk beberapa pemain saja, yang itu bahkan di-mention langsung oleh komentator. Itu jelas arahnya kemana ini? Menurut kalian bagaimana dengan fenomena yang seperti ini? Sebenarnya tidak ada masalah sih, mau dukung terserah begitu, mau jadi supporter timnas ya tidak ada masalahnya. Tetapi jangan berlebihan lah, kesian mereka gitu. Kalau sampai diekspos secara berlebihan, kehidupan pribadi mereka itu diganggu, akan berdampak negatif ketika mereka itu perform di lapangan. Kalau kita terus-menerus mengganggu mereka, ya, supporter-supporter yang boleh dikatakan FOMO ini terus mengganggu mereka, kehidupan pribadi mereka itu terus diusik, bahkan media sosial mereka itu diusik terus, maka percayalah itu akan mengganggu mereka ketika mereka perform di lapangan. Secara mental mungkin mereka akan terganggu ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. 2-0 mau ngomong apa kita? Main 10 orang jadi amburadul. Senayan itu terasa bergelombang. Kontrol kacau, passing kacau. Nggak enak banget nontonnya. Udah beda banget, apalagi setelah tertinggal 1-0. Saya tuh cukup senang ketika Sintayong mengganti Rafael Struijk terus memasukkan Yakub Sayuri. Karena dengan ketertinggalan, dengan jumlah pemain yang kurang, itu perlu pemain yang bisa menggedor. Sementara disadari atau tidak, pemain-pemain naturalisasi ini nggak ada yang bermain cepat, semua lambat. Daunnya mental sampai mungkin orang Mangun yang masih agak kencang larinya. Perlu melakukan kesalahan harusnya itu. Itu kesalahan yang gue bilang menjengkelkan. Saya kira Sintayong dan manajerial perlu melakukan banyak perbaikan. Yes. Kesempatan kita tinggal satu lagi, tanggal 11 melawan Filipina. Kalau mentalitas kayak tadi, udah selesai udah. Ya betul. Ya jadi semoga di pertandingan lawan Filipina, pertandingan terakhir nanti, Coach Sintayong melakukan banyak rotasi ya, melakukan evaluasi. Saya percaya sekelas Coach Sintayong sudah punya bahan-bahan evaluasi ya untuk dilakukan, dan semoga ada perbaikan nanti lawan Filipina karena ini penentu sekali. Kalau kalah, Indonesia akan ya menutup kemungkinan akan ke ronde ketiga begitu teman-teman. Untuk kalian tolong Hernando jangan dihujat. Ya setuju coach. Kalian tahu banyak sekali kiper di level dunia yang melakukan kesalahan ini. Iya betul. Nah ini yang saya bilang tadi. Bukan hanya Ter Stegen, Yoi. semua pernah melakukan hal kayak begini. Nggak mungkin dong tiap hari bagus Betul, terus ya. betul. Jadi tolong jangan dihujat. Kita justru harus memotivasi Hernando. Betul. Lagi karena ini kiper bukan kiper jelek, kiper bagus. Dan di game-game sebelumnya Ya, di Piala di game Asia kan dia kita sering tahu menyelamatkan kita ya. Jadi it happens. Ya kita harus tetap mendukung, bukan hanya Hernando Ari tapi semua pemain, keseluruhan pemain kita harus tetap mendukung supaya pertandingan selanjutnya mereka bisa menampilkan penampilan yang terbaik lah untuk timnas dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka pernah buat ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sedikit review yang jelas kita semua kecewa. Yoi, betul coach. Terutama dari sisi hasil. Gue punya ekspektasi tinggi, tapi yang namanya sepak bola semua itu bisa terjadi. Dan Yes. semua yang berbau negatif terjadi dengan tim kita. Kita mulai dari awal. Kalau kita lihat dari line up-nya itu udah oke banget. Yes. Memang Marcelino kayaknya kurang nyaman di sayap kanan ya. Dia lebih bagus kalau dia mendapatkan space. But that's okay. Dengan
mungkin di 10 menit pertama Irak agak sedikit dominan, tapi setelah itu kita ambil alih sampai selesai babak pertama. Bahkan Irak gue lihat nggak ada satu peluang, cuman shooting yang melebar itu aja. Iya. Sementara kita dapat 3 peluang matang, cuman finishingnya aja. Yes, betul. Saya kira semua setuju soal finishing. Kelihatan, terutama jenderal kita Tom Haye itu benar-benar ngedrop. Kayaknya dia belum biasa dengan cuaca panas. Main di jam 4 tidak menguntungkan Irak, tapi definitely nggak menguntungkan kita juga. Jadi gue rasa itu lagi dipertimbangkan lagi. Yes, betul. Karena gue bilang kelihatan banget setelah kita bermain dengan 10 orang, stamina itu benar-benar drop karena memang panas banget. Secara permainan di babak pertama itu semua berjalan sesuai yang diinginkan oleh Sintayong. Iya. Banyak sekali kombinasi, akurasi passing oke. 3 pemain dapat mengantisipasi serangan dari Irak. Ibarat hanya kurang finishing aja lah. Iya, finishing saja itu yang kurang. Gue bilang enggak, karena dia lebih fokus ke bola, jadi dia nggak ngeliat temennya itu di sayap kiri. Iya. Beberapa kombinasi itu yang dari Nathan ke kiri, passing ke tengah itu, beberapa kombinasi itu benar-benar keren banget. Tapi sekali lagi tim ini kan belum banyak bermain bareng ya. Iya. Dengan Semua masing-masing di klub itu. Marcelino, Rizky Ridho dan Hernando bisa dibilang sisanya pemain luar semua ya, termasuk Marcelino sebenarnya. Jadi untuk gue sih ya progresnya udah oke. Nah lawan Filipina harusnya kita sudah nyaman, sudah aman. Yes. Mainnya juga setengah 8, Tom Haye harusnya bisa 90 menit on fire, karena itu penting banget, pemain paling penting untuk gue. Jadi gue rasa kita tetap harus optimis, dan karena Filipina itu jelas kualitasnya beda dengan Irak. Ya, betul. Kita bisa menang dan kita tetap dukung. Ini menjadi pelajaran yang luar biasa untuk timnas. Petik pelajarannya yang penting dari kekalahan ini, karena definitely kita bisa menang lawan Filipina. Ya. Dengan ada penalti kartu merah dan lain-lainnya. Kali memang lawan Filipina ini harus menang karena itu jalan terakhir Indonesia untuk maju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tidak ada cara lain selain menang gitu. Ya, dan kita harus menunggu juga pertandingan antara Irak melawan Vietnam nantinya. Tetapi berdasarkan apa yang saya nonton tadi malam ketika timnas bermain, saya pikir mereka main bagus sekali. Cuma kekurangannya Indonesia itu ada di finishing saja ya. Cuma finishing, tidak ada yang lain. Kemudian mungkin di belakang saya pikir Hernando Ari ya, dia sudah minta maaf juga. Dia bilang dia menyalahkan dirinya sendiri, memang itu murni kesalahan dia, blunder dari dia. Tetapi saya pikir ya semua kiper pernah melakukan kesalahan, dan bukan hanya Hernando Ari yang melakukan kesalahan, semua kiper dunia pernah kok buat kesalahan, bukan cuma Hernando saja. Saya pikir kita harus tetap mendukung dia dan semua pemain timnas. Saya kira seperti itu teman-teman. Ketika gol ini terjadi, semua penonton di live-ku langsung bilang, "Bang, masih ingat kata-kata Bung Toel tidak?" Ya, Bung Toel pernah bilang ya di sebuah acara media televisi, "Hernando bagus tidak?" Dia bertanya. Kalau bagus, ketika datang Martin Paes, tega nggak kita lihat dia dicadangkan? Nah, jadi kejadian hari ini sekaligus menjawab dan menutup mulut Bung Toel ya. Dalam arti begini, aku tidak dalam hal menyudutkan Hernando. Iya, betul. Dalam hal ini memang Hernando mentalnya sedang terganggu kalau menurutku ya. Dan itu menunjukkan kalau Hernando memang harus belajar dari Martin Paes. Gitu loh. Wajib sih, wajib belajar Aku sebenarnya. juga sekaligus menghimbau kepada teman-teman, jangan hujat Hernando. Ya. Tidak ya. Jangan hujat Justin, jangan hujat Jordi Amat, jangan dihujat juga Rizky Ridho. Itu pemain-pemain yang tampil underperform kali ini. Tapi yang mau aku soroti adalah untuk Hernando memang dia harus belajar banyak dengan Martin Paes. Untuk Rizky Ridho dia memang harus banyak belajar dari Jai Itzes. Untuk Jordi Amat dia memang sudah dimakan umur, mau apapun kita bilang. Di babak pertama Jordi Amat ini selalu kalah lari dari Aiman ya. Sehingga ketika dia panik dia tidak mau back pass karena takut blunder ya, karena dia sering blunder akhirnya dia buang bola keluar. Aku prediksi memang akan kejadian dan akhirnya kejadian ya, dia kalah speed dan akhirnya melakukan pelanggaran yang berbuah kartu merah. Iya. Nah
Professional foul gitu. Hafner dia sebenarnya ya itu imbas dari salah passing yang dilakukan Rizky Ridho ya. Akhirnya pemain Irak crossing, Jordi Amat lepas bola, Justin terkejut dan akhirnya terjadilah penalti ya. Nah jadi menurutku penampilan timnas malam ini sebenarnya di babak pertama udah sangat bagus. Iya, bagus sekali. Faktor X yang membuat Indonesia tampil di bawah tekanan ya. Bisa jadi mungkin karena Pak Presiden hadir atau apalah itu. Yang penting kita dukung timnas Indonesia tetap ya. Dan untuk orang-orang yang anti naturalisasi, malam ini terbukti ya. Kalau katanya kita tidak perlu kiper naturalisasi, kita perlu ya untuk belajar, untuk menimba ilmu. Kita perlu. Setuju. Dan mudah-mudahan ya naturalisasi Martin Paes bisa secepatnya dilakukan sehingga kita bisa melihat timnas kita tidak lagi membuat blunder-blunder yang tidak perlu. Salam timnas Indonesia. Martin Paes harus secepatnya dinaturalisasi supaya Hernando Ari ini punya pemikiran bahwa dia punya pesaing yang jauh lebih hebat dari dia, sehingga dia lebih berjuang lagi, lebih latihan keras lagi supaya dia tetap performnya itu tetap yang terbaik begitu, memberikan yang terbaik. Kalau kita menilai atau melihat dari pertandingan terakhir tadi malam lawan Irak, maka saya pikir Martin Paes wajib datang, wajib main untuk timnas, secepatnya harus dinaturalisasi. Tapi sekali lagi jangan sampai menghujat Hernando Ari, Justin Hafner dan semua pemain timnas ya. Semua tim sepak bola yang ada di dunia ini, semua tim sepak bola pasti tujuannya ketika mereka bermain sepak bola itu tujuannya menang. Tidak ada yang mau kalah. Saya yakin semua sepakat dengan statement saya yang ini. Tidak ada yang mau kalah, semuanya mau menang. Tetapi kemudian kalah itulah hasil, kan begitu. Kalau kalah itulah hasil. Walaupun permainannya bagus, cantik, kalau kalah itulah hasilnya. Semua bisa terjadi di dalam lapangan. Semua bisa terjadi di dalam lapangan. Itulah sepak bola. Tidak ada yang bisa prediksi. Kalau ada yang bisa prediksi menang, mungkin ya mafia sepak bola, bandar judi. Jadi sekali lagi jangan sampai kita menghujat mereka. Ayo tetap kita dukung timnas Indonesia. Dan jangan sampai kita menghujat mereka semua. Dan kalau ada pertanyaan apakah kita butuh kiper naturalisasi atau kiper baru, ya saya pikir kita butuh kiper baru seperti Martin Paes yang kelasnya itu jauh, kualitasnya itu ya boleh dikatakan jauh dari kiper-kiper lokal. Dan menurut saya dengan datangnya mereka mungkin bisa menambah kompetisi yang sehat lah, supaya mereka bisa latihan lebih keras lagi dan bisa bersaing sehat, bisa bersaing lebih jago lagi. Dan sebagai bahan pembelajaran juga ya, supaya mereka bisa tampil lebih baik. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.